Keluar dari zona merah, Surabaya masuk zona oranye atau berisiko sedang COVID-19. Perubahan ini berdasarkan perhitungan Satgas Penanganan COVID-19 yang diperbarui setiap seminggu sekali. Perhitungan berdasarkan 3 faktor, yakni epidemiologi, pelayanan kesehatan, dan surveillance. Meski berada di zona oranye, Surabaya masih meningkatkan usaha pencegahan COVID-19. Pasalnya, Surabaya masih jadi daerah penyumbang kasus positif virus corona terbanyak di Indonesia. Surabaya menempati peringkat pertama, disusul Jakarta Pusat, Semarang, Makassar, dan Jakarta Timur. Untuk jumlah kumulatif kematian penduduk tertinggi secara nasional, Surabaya juga menempati peringkat pertama, disusul Semarang, Jakarta Pusat, Makassar, dan Jakarta Timur. Hingga 26 Agustus 2020, kasus positif COVID-19 di Surabaya mencapai 10.628 orang. Dengan angka kematian 900 jiwa, sementara angka kesembuhan mencapai 8.968 orang. Sementara disampaikan Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi, temuan baru menyebutkan bahwa virus corona telah banyak bermutasi sehingga mudah menyebar, meski memiliki gejala yang lebih ringan. Terserang, sembuh, kemudian sakit lagi, ternyata strain baru lagi. Ada jurnalnya barusan pagi tadi saya. Ini yang baru ya, Dok? Iya. Strain baru? Strain baru itu artinya dia mutasi lagi. Dia mutasi lagi, ada strain baru lagi. Berarti sembuh bisa sembuh, kena lagi tapi virus corona, SARS corona model baru lagi. Penerapan protokol kesehatan pun wajib dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia di Surabaya, Jawa Timur. Sinta, jadi zona oranye penyebaran COVID-19. Apa dampaknya bagi kota Surabaya? Mengingat meski berubah dari zona merah ke zona oranye, angka kasus positif COVID-19 di Surabaya masih jadi yang terbanyak secara nasional, Sinta. Ya benar sekali, Maida dan juga saudara, perubahan zona di peta risiko COVID-19, yakni saat ini atau minggu ini tepatnya, kota Surabaya berubah dari zona merah ke zona oranye atau resiko sedang penyebaran COVID-19 sedikit banyak berpengaruh pada perilaku masyarakat. Namun memang ini kemudian dibentengi dengan sejumlah kebijakan pemerintah kota Surabaya yang tidak serta-merta melonggarkan seluruh aktivitas terutama yang menimbulkan kerumunan begitu. Dan ada beberapa yang kami pantau juga saat ini di kota Surabaya ada perbedaan jika dibandingkan dengan sebelum tatanan baru atau era new normal kemarin. Ada beberapa yang memang sudah dilonggarkan namun dengan protokol kesehatan yang ketat, ada pula yang memang aktivitas-aktivitas ini masih dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan di kota Surabaya. Seperti misalnya untuk yang sudah dilonggarkan namun dengan protokol kesehatan yang ketat adalah seperti acara resepsi pernikahan yang sebelumnya di kota Surabaya dilarang namun saat ini sudah diperbolehkan dengan syarat protokol kesehatan yang ketat dan juga jumlah tamu yang dibatasi. Kemudian yang kedua seperti tempat publik atau mal dan juga seperti perkantoran yang saat ini juga sudah mulai berlangsung normal kembali, sudah mulai beroperasi kembali, namun juga dengan syarat protokol kesehatan yang ketat, terutama physical distancing atau jaga jarak. Kami pantau juga di beberapa titik di kota Surabaya seperti kafe misalnya atau warung, begitu masih banyak razia Satpol PP yang terus mengingatkan masyarakat agar tidak lengah untuk menerapkan protokol kesehatan juga physical distancing. Dan ada pula beberapa yang menerima hukuman di tempat seperti misalnya membersihkan sampah dan lain sebagainya untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan seperti memakai masker dan lain sebagainya. Kemudian untuk beberapa aktivitas yang tidak diperbolehkan hingga saat ini kami pantau seperti saat ini saya melaporkan tepatnya di Taman Bungkul, yakni salah satu taman rekreasi di pusat kota Surabaya yang hingga saat ini pun juga masih tidak diperbolehkan untuk beroperasi atau masih ditutup. Bahkan ada garis untuk larangan masuk sehingga warga atau masyarakat tidak bisa beraktivitas dalam tempat terbuka hijau atau taman rekreasi, tepatnya Taman Bungkul. Dan informasi yang kami dapatkan juga beberapa taman lainnya yang ada di kota Surabaya pun semuanya masih belum diperbolehkan untuk dibuka. Kemudian yang kedua seperti bioskop, kemudian tempat wisata seperti kolam renang dan juga tempat kebugaran seperti gym, ini juga semuanya masih tidak diperbolehkan untuk beroperasi untuk mengantisipasi adanya penularan COVID-19 atau virus corona baru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari perubahan zona merah ke zona oranye di wilayah kota Surabaya ini seperti yang tadi sempat disampaikan juga bahwa memang ada beberapa faktor seperti faktor epidemiologi, kemudian juga faktor pelayanan kesehatan atau sarana prasarana yang artinya bahwa di kota Surabaya untuk pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 ini sudah mulai tertangani dengan baik
karena juga sudah mulai ada, karena sudah ada begitu rumah sakit darurat yang dipersiapkan oleh Pemprov Jawa Timur, sehingga memang untuk rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Surabaya semuanya sudah mulai tertangani dengan baik. Kemudian juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan zona seperti tingkat penularan dan juga surveillance. Dan data terbaru yang kami dapatkan per kemarin untuk di wilayah kota Surabaya untuk jumlah yang positif saat ini mencapai 11.715 orang, kemudian yang sembuh mencapai sekitar 9.800 orang, begitu, Maidop. Kemudian Sinta, apa saja upaya pencegahan COVID-19 yang sudah dilakukan dan juga akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya? Upaya pencegahan salah satunya upaya tracing atau pelacakan hingga saat ini masih terus dilakukan, seperti salah satunya di beberapa titik seperti salah satunya di Gor Pancasila. Ada swab mobile yang masih terus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan, di mana memang ini ada perbedaan mekanisme dibandingkan dengan sebelum beberapa minggu kemarin. Jika sebelumnya warga kota Surabaya bisa langsung mendatangi tempat atau titik swab mobile tersebut dengan menyodorkan KTP begitu, namun saat ini warga harus melalui puskesmas terdekat terlebih dahulu. Jika warga atau masyarakat ini kemudian reaktif rapid test, mereka akan mendapatkan surat pengantar atau surat rujukan dari puskesmas dan bisa kemudian untuk menikmati fasilitas swab gratis yang tersedia di beberapa titik di kota Surabaya, salah satunya di Gor Pancasila yang saat ini pun juga masih dilakukan gitu oleh pemerintah kota Surabaya sebagai upaya tracing begitu, Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda Sinta Maludia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.